Ini topik hari ini adalah topik yang membuat kita berbahagia, ya Mas Budi ya. Jadi topik yang membuat kita berbahagia. Siap? Yuk kita berdoa ya. Bapak akan mengucap syukur terima kasih karena siang hari ini kami mulai lakukan tentang Tuhan. Apa yang mengajar kami? Bapak bisa memberikan kami pengertian, Bapak bisa memberikan kami segala sesuatu jawaban-jawaban untuk kami mengerti dan kami menyadari apa yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami, dan kami bagaimana kami merespon itu semua sebagai anak-anak. Terima kasih Bapak, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ayatnya Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Ini Mas Budi baca. Level 3 kelas 5. Markus 5 ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Matius 5 ayat 10. Matius. Oh, Matius. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berarti aku bilang topik hari ini topik yang membuat kita bahagia. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kita akan dianiaya itu pasti, dan disitulah kita berbahagia. Amin. Amin ini rada berat ya. Judulnya penganiayaan. Jadi pelajaran ini untuk menolong kita memahami satu realitas penting. Ya, mengikut Kristus bukan hanya tentang berkat, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi yang namanya perlawanan. Jadi penganiayaan adalah bagian dari hidup benar. Ya, kita ngerti penganiayaan itu seperti apa. Nah, kita lihat 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya. Ini bukan kemungkinan ya, ini kepastian. Jika kita hidup setia, berdiri dalam kebenaran, tidak kompromi, pasti akan ada namanya perlawanan. Ya, saya ulang ya. Ini bukan kemungkinan, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, ini bukan kemungkinan, ini kepastian. Jika kita hidup setia, berdiri dalam kebenaran, dan nggak kompromi, pasti akan ada perlawanan. Karena Yesus sendiri berkata, Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, pasti ya. Aku mengutus kamu. Mengutus ini maksudnya apa? Mengutus ini tadi diutus untuk hidup setia, berdiri dalam kebenaran, tidak kompromi. Ya, pengutusan itu bicara tentang kehidupan orang Kristen, orang percaya. Ya, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, kalau kita bukan domba, kita orang aja diutus ke tengah-tengah serigala, ada yang mau nggak? Dimasak lumayan. Aku mengutus kamu seperti, jadi domba ini binatang yang nggak punya pertahanan. Domba itu binatang yang nggak punya pertahanan. Ya. Artinya apa? Kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jadi Tuhan mengutus kita ini seperti domba.
Karena mengerti bahwa kita ini tidak punya pertahanan apapun. Dan sebaiknya kita juga hidup seperti domba yang mengakui bahwa satu-satunya perlindungan kita adalah gembala kita. Amin. Ya. Jadi domba tidak punya pertahanan. Artinya kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi perlindungan dari gembala kita. Ya. Makanya jangan jauh-jauh dari gembala. Ya. Jadi kalau gembalanya menjauh, segera di WA. Ya oke. Ya. Nah, sumber perlawanan Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Maksudnya bukan manusia gitu. Ya. Musuh kita bukan manusia. Di baliknya ada kuasa rohani yang menentang kebenaran. Seperti itu. Nah, itulah sebabnya kita tidak membalas dengan kebencian. Itulah sebabnya kita tidak menyerang balik. Karena yang jadi lawan kita ini bukan manusia, bukan manusianya. Ya. Kita tetap berjalan dalam kasih. Amin. Ya. Makanya kita dikasih persenjataan. Ya, kita punya perisai iman, kita punya kebenaran, perisai iman, helm keselamatan, ya, pedang roh, itu kita diperlengkapi itu. Ya. Nah, Yesus berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya apa? Artinya kita berhikmat tanpa kehilangan kemurnian hati kita. Amin. Itu seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi musuh, kita tahu musuh kita adalah manusia, ya. Jadi kita tidak menyerang dengan kebencian, ya, tidak menyerang balik, tidak balas dendam, tetap kita mengasihi, ya. Kita tapi punya hikmat dan tetap punya kemurnian hati. Tujuannya di situ. Nah, penganiayaan karena firman. Markus 4 ayat 16 sampai 17. Markus 4 ayat 16 sampai 17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi dikatakan di sini penganiayaan datang karena firman. Jika iman kita gagal, kita mudah mundur. Tapi jika berakar dalam firman, kita tetap berdiri. Amin. Sama kalau kita lihat pohon itu tidak ada akarnya, disenggol atau diam aja, kena angin aja, roboh. Ya. Makanya saya selalu wajib ayo berakar kuat. Karena akar itu yang membuat kita tuh kuat. Nah, kita harus berakar dalam firman, jadi kita tetap berdiri. Jadi penganiayaan sering menjadi ujian kedalaman akar kita. Kalau kita bukan penganiayaan untuk kita menjadi kuat di dalam firman, enggak. Tapi penganiayaan itu membuat kita ngerti sedalam apa sih akar kita. Jadi ya, jadi jangan orang banyak mengajarkan, oh dengan penganiayaan kamu akan semakin dewasa, dengan penganiayaan kamu akan semakin dimurnikan. Nah, tapi penganiayaan itu menjadi ukuran seberapa dalamnya kita berakar dalam firman. Nah, penganiayaan bisa menghasilkan terobosan. Coba Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan 4. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan 4. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem.
Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ketika jemaat dianiaya, mereka jadi tersebar, dan Injil justru makin menyebar. Jadi musuh bermaksud menghentikan supaya tidak ada pemberitaan Injil, tapi justru Tuhan memakainya untuk memperluas Injil. Nah itu, ya. Tekanan seringkali menjadi alat percepatan kerajaan Allah. Jadi kalau kita dianiaya atau dibikin berhenti, ya, seperti yang pernah kita alami, ya, tetap bersyukur. Berarti habis ini akan ada percepatan. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Jadi karena musuh kita bukan darah dan daging lagi, tapi ada kuasa di balik itu semua yang ingin Injil itu berhenti, yang ingin pekerjaan panggilan itu berhenti. Tapi lewat itu semua Tuhan bisa pakai untuk Injil lebih lagi diperluas lagi, lebih kuat lagi. Nah, ada berkat juga di balik penganiayaan. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu digunakan segala yang baik. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi tadi judulnya apa? Bersedih, kasihan, atau berbahagia? Berbahagia. Berbahagia. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Mengapa berbahagia? Karena apa? Kita sedang berdiri di pihak yang benar. Ya. Kemudian kita sedang berjalan di jejak tadi para nabi tadi. Dan kita punya upah yang besar di surga. Amin. Ya, makanya kita ada berkat di balik penganiayaan itu. Bukan kita berharap dianiaya supaya diberkati, tidak ya. Tapi ketika kita mengalami penganiayaan itu, tadi Tuhan mampu membuat kita mengalami promosi demi promosi. Dan ada berkat di semua itu, ya, di dalam penganiayaan itu. Terus kemudian saat dianiaya, posisi Yesus di mana? Bagaimana Yesus? Coba Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 5. 9 ayat 4 sampai 5. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ketika Saulus menganiaya orang percaya, Yesus berkata apa? Mengapa engkau menganiaya aku? Artinya apa? Siapa yang menyentuh umat Tuhan sama juga menyentuh Tuhan. Amin. Amin. Ya, siapa yang menyentuh anakku sama aja menyentuh aku. Itu pernyataan Yesus sendiri. Ya, jadi kita ini tidak sendirian dalam menghadapi penderitaan. Kita tidak sendirian dalam menghadapi penganiayaan. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan kita. Oke, ya, seperti itu. Jadi ketika kita dianiaya, kita sadar benar bahwa kita ini bersama dengan Tuhan, gitu. Dan siapa yang bisa mengalahkan Tuhan kita? Amin. Ya, kecuali kita yang mau kalah sendiri. Nah, makanya jangan menghindari itu semua demi kenyamanan. Aku gini lah, aku nggak usah ikut-ikutan, aku duduk panis aja, ya, supaya aku nggak ikut dianiaya, enggak juga, ya kan? Nanti penganiayaan beda lagi, ya. Galatia 6 ayat 12, saudara. Galatia 6 ayat 12. Galatia 6 ayat 12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat.
hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Ada orang yang mengubah Injil supaya tidak dianiaya karena salib Kristus. Jadi ada orang supaya apa? Karena apa? Dia kompromi gitu, kompromi untuk membuat hidup lebih nyaman. Ikut-ikutan aja lah, yang lainnya enak, aku juga ikut aja. Yang penting aku nggak dianiaya, yang penting ya aku sama dengan mereka tidak apa-apa. Ya. Tetapi itu akan menghilangkan kuasa salib. Makanya hari ini banyak gereja-gereja yang tidak punya kuasa, nggak hidup dalam kuasa. Kenapa? Kompromi. Nah, kebenaran sering membawa tekanan, ya, tetapi kompromi akan membawa kehilangan maknanya. Jadi mulai, ya, kalau kita sudah mulai nyaman, ya, atau kita baik-baik saja, jangan-jangan kita lagi kompromi, ya. Nah, ringkasannya seperti ini, rangkumannya intinya seperti ini. Jadi penganiayaan adalah bagian dari hidup orang benar, ya, itu pasti. Nah, perlawanan datang karena apa? Karena firman, karena kita memberitakan firman kebenaran. Musuh bekerja melalui manusia, bukan musuh ini musuh kita manusia, tapi ada musuh, ada kuasa yang bekerja melalui manusia. Ya. Nah, tekanan bisa memperluas kerajaan Allah. Amin. Nah, makanya kita diutus di tengah-tengah serigala. Karena apa? Karena kuasa serigala itulah yang musuh kita. Nanti ketemunya juga domba yang berperangai seperti serigala. Musuh kita kuasa tadi, serigala tadi. Kemudian ada upah kekal bagi yang bertahan. Yesus berdiri bersama orang yang dianiaya. Amin. Jangan kompromi demi kenyamanan. Nanti kesimpulannya, jika kita hanya mendengar firman, mungkin tidak banyak perlawanan. Tetapi jika kita menjadi pelaku firman, terang akan berbenturan dengan kegelapan, itu pasti. Ya, perlu diingat, Roh Kudus memberi hikmat saat kita harus berbicara. Roh Kudus memberi keberanian saat kita ditolak. Roh Kudus memberi kasih saat kita diserang. Makanya kita harus berakar kuat. Ya, seperti yang kita bicara semalam, mereka harus punya akar kuat sehingga berani mengakui Yesus Tuhan. Orang yang baru bertobat, terima Tuhan Yesus, bersemangat, tapi begitu mengalami tekanan, banyak yang jatuh. Karena apa? Mereka belum berakar kuat. Banyak itu seperti itu terjadi. Ya kan? Gereja-gereja yang senang, wah ini ada orang terkenal, baru terima Tuhan Yesus, diajak kemana-mana untuk bersaksi. Kemudian dia mengalami tekanan-tekanan dari keluarganya, dari komunitasnya yang lama, ya, karena belum berakar kuat, akhirnya apa? Jatuh lagi, stres. Makanya kita harus berakar kuat dulu, bertahan sampai akhir. Ada tanda bahwa iman kita hidup dari setiap tekanan yang kita alami, dan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.